yang disebut dengan Eden itu adalah antara ini, dari mulai, ini kan Mesopotamia nih, ini Mesopotamia. Ini Mesopotamia. Ya, ini tadi, ini Babel sini. Nah, yang namanya Eden itu antara ini nih, tarik dari sini, Petra itu, sampai ini. Di atasnya Madinah kira-kira ya. Di atasnya Madinah. Inilah yang disebut dengan Eden, wilayah Eden. Nanti di situ ada 4 sungai yang mengalir di situ. Itu Eden yang di dalam Kejadian 2 ya. Itu Eden. Nah, inilah yang namanya Eden. Hawilah. Ya kan? Nah, tanah Hawilah. Nah, bawah tanah. Nah, begitu Eden yang merah ini diangkat, sekarang jadi padang gurun Arabia. Begitu Eden itu enggak ada lagi, tidak ada suasana. Eden itu kan taman Tuhan. Taman Elohim kan, taman Tuhan. Ya kan, Eden sama dengan paradiso kan, paradiso kan juga sama kan, taman surga kan, taman Elohim, taman Allah, paradiso itu kan. Nah, ini sama nih, Eden atau ini. Nah, ini begitu ini diangkat, taman Tuhan ini diangkat, maka jadi gersang, jadi gurun Arabia. Nah, sesuai kematian semua. Nah, itu begitu. Nah, kalau yang di Wahyu 22 itu adalah langit dan bumi yang baru, itu penciptaan yang baru. Beda banget ya. Iya, Mas. Nah, ini begitu, ini merah ini benar-benar ada di situ, ada di wilayah itu. Nah, manusia, siapa itu? Si Adam dan Hawa, begitu dia pergi keluar dari Eden, dia perginya ke sana, ke Elam. Di sini. Kemudian dari sini mulai dibangun peradaban. Dari sini kan. Perginya ke sini, makanya ke wilayahnya orang Iran. Ke Elam. Elam ini kan dari Iran kan. Makanya begitu dia terdampar di Gunung Ararat, mereka turun lagi kemari. Mencari reruntuhan peradaban mereka. Ya kan? Lalu mereka mulai membangun peradaban. Inilah peradaban dunia pertama, Babel. Ya, Iran, Irak itu peradaban dunia pertama. Oke, gitu ya. Ya, terima kasih, Pastor. Luar biasa. Oke. Lanjut ya, lanjut dulu nih, lanjut. Jadi, oh ya tadi saya mau tunjukkan lagi ya, nanti ada menarik tadi, ada yang menarik ya. Ada yang menarik tadi tentang Eden itu, yang kaitannya dengan pembahasan kita tentang Israel. Yang unik ya adalah ternyata ini kan Eden nih. Ya, ini begitu diangkat maka pergi ke sana, ya kan? Dan ini ada namanya, ini adalah namanya Babel, kota namanya Babel. Bab El, ya, gerbang El, pintu surga, dibilang begitu kan. Karena disinilah mereka diberi keluar, dibilang titik itu, dan mereka pergi ke Elam. Elam itu kemudian saling serang dengan dengan kerajaan Ur, ya Elam sama Ur kelahi, ya jadilah Nimrod. Dia ingin Bab El karena dia bilang inilah gerbang Allah, kita bangun menara di sini supaya kita bisa ciptakan Eden lagi kan. Lalu kalau yang unik ya lihat ini tanahnya orang Israel itu ternyata di luar Eden loh, ya di luar Eden. Dan itu diberikan perbatasan ini kan diberikan kepada orang Israel, pada Abraham. Itu menarik sekali ya. Ini nggak sampai ke sini yang Peninsula, sorry ya, ini potongnya di sini. Ini tanah Israel. Unik sekali ya. Itu tanah perjanjian. Kenapa nggak disuruh ke sini? Kenapa nggak disuruh balik ke sini? Itu kan tadi Abraham dari sini. Di tanah Ur kan. Ur, Erek, Irak. Nah, Ur, jadi Erek, jadi Irak. Sekarang kan. Ur, Erek, Irak sama. Dan kita tahu pusat kotanya itu ada namanya Babel. Nah, Adam disuruh pergi dari Ur, kamu pergi dari Ur. Terus mereka nongkrong di sini, di Haran lama. Pergi lagi, suruh ke sini. Kurang jauh. Nah, terus inilah tanah yang diberikan kepada Abraham. Jadi Abraham sini juga berasal dari Babel. Ya, Abraham ini dari Babel. Nah, tetapi Muhammad ya atau orang-orang ini kan orang-orang Nabatean mereka.
ada di sini nih, di perbatasan ini, orang Nabatean ini. Itu juga dari Babel, tetapi bukan dari jalurnya Abraham. Si orang Nabatean ini bukan dari jalurnya Abraham. Jadi beda banget. Nah, orang-orang Palestina yang kalau kita lihat ya, zamannya tahun 700 sebelum Masehi, BC ya, maka daerah ini semua sudah dihancurkan. Orang-orang Israel, ya 10 suku Israel, dan orang-orang ini, keturunan Ismail, ini semua sudah dibuang, sudah hilang lenyap. Karena mereka dewanya multi dewa, ya, polidewa, politeis. Sehingga budaya mereka hilang. Beda dengan orang Yahudi. Tahun 530 orang Yahudi tahun berapa? 480, 490 ya kira-kira ya. Tahunnya saya balik-balik antara short dengan long, dengan medium, short dan long period itu ya. Tahun 530, 490, 420 ya. 490 harusnya ya. Itu tahun 530 ini orang Nabonidus, raja terakhir Babel, dia ambil alih di sini ya, ambil alih seluruh wilayah ini, digenosida. Jadi udah nggak ada lagi orang Ismail, dan Nabonidus tinggal di situ. Kemarin katanya Ramsi Israel ternyata sama ya, itu orang-orang itu dari Nabatean itu, dia mau bilang Muhammad, iya Muhammad maksudmu kan, ya, gitu, mau dari Nabatean Muhammad itu, bukan dari Abraham. Nah, orang-orang Palestina yang di sini, orang-orang Filistin, termasuk yang dikalahkan oleh orang Syria, ya, masuk. Mereka udah hilang semua. Fokus ini semua di daerah Filistin tinggal orang Yahudi. Baru sekitar tahun 500, tahun 500-an, tahun 570, 580, tahun 580-an, baru nih mulai orang Yahudi datang, orang-orang Babel, Nebukadnezar datang menyerahkan orang Yahudi, Yahudi dibawa ke Babilonia. Kenapa nggak hilang? Karena mereka monoteisme atau monolatri. Ada banyak dewa, tetapi mereka setia kepada yang namanya Yehova Elohim. Ada banyak dewa-dewa di sekitar situ, tapi mereka hanya menyembah kepada Yehova Elohim. Itu namanya monolatri. Nah, makanya mereka nggak hilang, karena dari okult yang sama, mereka setia sampai dengan detik hari ini. Makanya tidak bisa diragukan bahwa Israel, orang-orang Yahudi itu pemilik tanah yang di situ. Mengapa? Karena mereka monolatri, mereka punya okult yang sama, ya, dari sejak zamannya Yosua kan masuk ke Kanaan, sampai dengan zaman Daud, sampai ke zamannya Babilonia, sampai mereka kembali ke Yerusalem, sampai ke zaman Yesus, sampai mereka dihancurkan, mereka sampai hari ini mereka masih punya, dan dibuktikan para rabi-rabi yang turun-temurun yang ada di Prancis ya, yang ada di Eropa, yang ada di Afrika, yang ada di seluruh dunia, mereka punya okult yang sama, okult penyembah yang sama kepada Yehova Elohim, mereka punya kitab yang sama, bahasa yang sama, yang bahkan masih turun-temurun dipakai selama ribuan tahun, dijaga bahasa itu, penyembahannya, dan identitas budaya mereka. Juga bahasa mereka. Nah, itulah bangsa. Makanya mereka yang punya hak sah, mereka pewaris sah, mereka lah yang punya secara legal tanah perjanjian itu. Bukan masalah agama, bukan masalah kitab suci, bukan. Tetapi kitab suci hanya salah satu bukti. Karena mereka selain kitab suci, bahasa mereka tetap sama. Bahasa yang dipakai di dalam kitab suci. Bahasa yang dipakai kitab suci selama ribuan tahun. Ya kan? Dan mereka punya okult yang sama. Mereka punya satu kode penyembahan yang sama. Itulah kode kultur. Makanya ketika bangsa-bangsa lainnya, mereka enggak. Itu seperti itu ya. Itu yang namanya kepemilikan yang sah. Itulah suku yang asli punyanya. Beda dengan orang Palestina sekarang. Mereka ada Islam. Orang-orang Filistin menyembah Dagon. Orang Filistin itu bukan menyembah Allah, menyembah Dagon. Ya kan? Iya, iya. Nah,
Jadi beda sekali dengan si yang diklaim oleh orang-orang Palestina, apalagi sekarang mereka pakai Allahu Akbar. Beda banget. Mereka punya Madakun, patung-patung bernama Dagon orang-orang Filistin, dan itu sudah dilenyapkan oleh orang Syria. Jadi kalau tiba-tiba ada orang Palestina yang datang ke sana mengklaim itu tanahnya mereka, itu orang asing itu orang aneh, orang entah dari mana. Nah itu sama dengan apa namanya orang Indonesia ya selama di dalam masa kolonialisme, lalu mereka ditanya, kamu ini orang mana? Saya ini orang Indonesia. Loh, kok kamu pakai bahasa Arab? Sejak kapan kamu pakai bahasa Arab? Hati-hati, nanti Indonesia akhirnya kan kehilangan tanah airnya. Karena kehilangan jati diri bangsanya. Beda dengan orang Yahudi. Dia tidak pernah selama ribuan tahun mereka, ya sejak zaman Yosua itu ya, sejak 3.500 tahun yang lalu, mereka punya identitas bangsa yang sama. Nah, kalau Indonesia, identitasnya sudah mulai berubah loh, ngeri loh. Identitas Arab. Gitu ya. Nanti